Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti biasa kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak lupa salam dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada keluarga beliau, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pemirsa, kita juga mendoakan kepada korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di Nangro Aceh Darussalam. Memberikan bantuan berupa doa, bantuan sembako, tenda-tenda dan sebagainya. Kita sama-sama berdoa semoga para korban yang terkena bencana banjir dan longsor diberikan ketabahan dan kemudahan agar dapat menghadapi semua cobaan ini. Amin. Amin. Baiklah pemirsa, saya sudah lama ini kangen sama Ustadz Donditan. Jadi saya bilang, Tat, kapan kita podcast? Oh, udah dateng lu sini katanya kan. Ternyata udah luar biasa. Tambah luas ruang studionya, perlengkapannya, koleksi bukunya yang selalu saya bikin diri. Pemirsa, dulu tuh saya kalau punya sumber referensi selalu ngambilnya tuh dari PDF ya. Dari Ustadz Dondila saya belajar ternyata kalau sumbernya itu sebuah buku atau kitab itu luar biasa ya. Nah baiklah, nggak berlama-lama kita memberikan salam dan juga kepada Ustadz Dondi untuk memberikan opening speech-nya dalam podcast kita kali ini. Silakan. Opening speech. Kamu ceramah opening speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nih Ustadz Tunggul nih nggak nongol di sini nih ya. Masya Allah. Ini dulu yang jadi host ibu kota mengawali kajian Bible oh Bible. Ini orangnya nih. Sehat Tad? Alhamdulillah sehat. Doa yang sama buat Tad Dondi sekeluarga. Amin ya. Gimana ceritanya jadi sekarang? Jadi ya kita kan udah melewati tahun 2025. 2025 udah lewat. Ya, jadi kita memasuki tahun 2026. Nah, tentunya kan kita sebagai umat Islam juga diajari untuk bermuhasabah. Mengambil hikmah pembelajaran dari yang dulu-dulu, tidak berkubang di masa lalu, tapi menjadikan pelajaran. Nah, jadi saya juga pengen banyak-banyak tanya nih ke Ustadz Dondi mengenai kegiatan Ustadz Dondi dirangkum selama setahun kemarin itu, Tad. Jadi ngomongin 2025 nih, tahun. Hal-hal diurut dari prioritasnya hal-hal yang paling berkesan Tad Dondi di tahun 25, aktivitas dan agenda Tad Dondi. Pencapaian gitu. Ya. Pencapaian dan kegagalan gitu. Kegagalan. Ada Tad. Oh ya? 2025 juga ada mempunyai kegagalan. Oke. Ada. Nanti kita cerita ya. Siap. Tapi kalau secara umum, kalau 2025 kita tetap bersyukur ya bahwa apa yang kita lakukan, kita tetap berdoa semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi dalam rangka berdakwah, saya dan yayasan tetap mengikuti arahan dan batasan yang ada di dalam Quran. Jadi walaupun kita berdakwah dalam hal perang pemikiran, tetapi kita tetap harus mengikuti aturan yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Terutama apa? Terutama kita dilarang menghina sesembahan orang lain. Siap. Ya, itu nggak boleh. Jadi kita tetap harus kalau berdakwah dalam hal perang pemikiran, kita tetap harus menghargai agama orang lain dan kita tidak menghina sesembahan orang lain. Siap. Ya, semuanya harus berdasarkan literasi. Nggak boleh berdasarkan jigong. Asumsi maksudnya. Asumsi. Iya, ya. Jadi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita semua harus belajar berdasarkan literasi. Kalau ngomong, ya. Tad Dondi juga yang dulu ngajarin saya, jangan mentafsirkan kitabnya orang. Bacakan saja apa yang tertulis. Betul. Siap. Jadi kenapa? Alasannya karena kita juga tidak mau kitab suci kita ditafsirkan oleh orang yang bukan Islam, apalagi yang tidak berkompeten. Siap. Yang menafsirkan orang Islam yang tidak kompeten aja kita nggak terima, apalagi bukan orang Islam. Siap. Ya kan? Nah, jadi alhamdulillah 2025 seperti yang sudah kita lakukan, kita tetap melakukan
membuat podcast ya. Salah satunya yang paling utama adalah kita membuat podcast dengan para mu'alaf. Ya, orang-orang yang baru masuk Islam, kita tanya pengalaman mereka. Kenapa? Karena dari pengalaman mereka itu yang bisa jadi pelajaran buat kita. Ya, jadi pelajaran buat kita yang sudah Muslim sebelum mereka. Ya kan? Siapa tahu cerita mereka bisa membawa inspirasi buat kita dan manfaat buat kita supaya kita makin menguatkan iman dan akidah kita. Ya, itu udah utama. Terus selama 2025 mungkin juga ini karena efek dari dakwah kita yang sebelum-sebelumnya, hampir tiap hari saya di tahun 2025 itu menerima tamu. Ya, hampir tiap hari. Tamunya itu bisa juga dari kalangan Kristen, bisa juga dari kalangan Islam. Lu kok dari kalangan Islam ngapain? Kalau yang dari kalangan Kristen, tentu saja mereka memang ingin bertanya atau berdiskusi atau berkonsultasi tentang kitab dan agama mereka. Biasanya orang-orang Kristen yang datang begini, itu adalah orang-orang Kristen yang sudah mencari-cari kebenaran. Yang kalangan Islam datang ke sini ngapain? Mereka datang biasanya bawa suami, istri, anak, atau kerabat yang mau murtad atau yang sudah murtad. Ya, dari kalangan mereka juga ada suami istri yang bawa anak yang disekolahkan di luar negeri, berharap anaknya dapat pendidikan yang baik, tapi ngirim ke negara yang salah. Pulang-pulang udah murtad. Itu banyak yang begitu. Ke Australia juga banyak. Ya, jadi hampir tiap hari kita terima orang dari kalangan Kristen, orang dari kalangan Islam, dan kita berbicara tentang apa yang mereka yang sebelum yakini di dalam agama Kristen. Kenapa kok kita, ini disclaimer ya, kenapa kok kita selalu melakukan kajian yang berhubungan dengan Islam dan Kristen? Memang kalau bisa dikatakan oleh orang akademisi, yang disebut dengan agama samawi adalah Yahudi, Kristen, dan Islam, menurut orang akademisi. Tetapi sebagai orang Islam, kita harus yakin dengan Quran, kita harus paham dengan maksud yang ada dalam Quran, bahwa inna dina indallahil Islam itu berarti agama samawi cuma Islam. Buat kita orang Islam, ya. Orang akademisi mau bilang agama samawi Yahudi, Kristen, Islam ya monggo aja, itu orang akademisi. Tapi buat kita orang Islam, kita harus punya iman dan akidah bahwa Islam adalah satu-satunya agama samawi yang diturunkan Allah SWT. Ya kan? Dan di dalam Quran sudah membenarkan bahwa Allah SWT pernah menurunkan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil sebelum Quran. Tetapi jangan kita buru-buru memandang bahwa yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil itu berbentuk buku-buku. Apalagi kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen. Karena apa? Karena yang kata kitab sendiri dalam Quran itu artinya memang bisa wahyu yang dibukukan. Tetapi juga bisa berarti hukum, ketetapan, perintah, aturan yang diturunkan Allah SWT kepada sebuah kaum tertentu. Itu juga bisa arti daripada kitab. Ya, di dalam bahasa Arab memang satu kata itu kosakatanya bisa berarti lebih dari mungkin 10 atau 20 arti gitu. Nah, jadi kalau kita membaca di dalam Quran ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, jangan buru-buru kita menganggap bahwa kitabnya orang Yahudi yang sekarang dan kitabnya orang Kristen yang sekarang itu adalah Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Kita harus pelajarin dulu nih, kitab Yahudi, kitab Kristen, kapan disusun, siapa yang menyusun, di mana disusun, itu kita harus tahu. Seperti halnya juga kita juga harus paham bagaimana mushaf kita, mushaf Quran kita, dulu bagaimana disusun, siapa yang menyusun, di mana disusun, itu kita juga harus tahu. Ya. Jadi maksudnya ketika kita mempelajari perbandingan agama ini, kita harus paham masing-masing daripada sejarahnya. Tetapi mengapa kita membicarakan Islam dan Kristen? Karena sampai sekarang masih ada yang namanya program kristenisasi. Program kristenisasi ini sudah dilakukan bahkan jauh sebelum kita merdeka sampai hari ini. Itu masih ada. Bentuknya bisa bermacam-macam, pola dan modusnya juga bisa macam-macam. Ya, jadi yang kita lakukan di yayasan kita ini melakukan kajian perbandingan agama itu karena hal itu. Ya, tujuan kami supaya orang Islam iman dan akidahnya dikuatkan dan kita bentengi dari upaya pendangkalan akidah dan pemurtadan. Itu disclaimer saya dulu. Oke. Selama 2025 juga seperti biasa
kita melakukan podcast tadi ya, juga melayani konsultasi orang-orang dari orang Kristen maupun orang Islam. Juga alhamdulillah kita diberikan berkah mengadakan acara ceramahnya Dr. Zakir Naik. Ya, itu di bulan Juli. Persiapan dari pertengahan bulan Juni, jadi persiapan cuma setengah bulan. Tapi alhamdulillah, wa syukurillah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dari semua sisi, dari sisi keamanan, dari sisi akomodasi, dari sisi transportasi, juga dari sisi finansial. Ya, jadi semuanya alhamdulillah tertutupi dan bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada masalah yang berarti. Jadi Dr. Zakir Naik pada bulan Juli akhirnya bisa berceramah di 4 kota, di Malang, Surakarta, Bandung, dan Jakarta. Surakarta dulu, Surakarta, Malang, Bandung, Jakarta, dengan melakukan 7 kali ceramah. Ya, biayanya nggak murah, tetapi alhamdulillah biaya yang tidak murah itu semuanya tertutupi dari donasi pemirsa Donditan. Alhamdulillah, ya. Semuanya donasi, tidak ada sponsor. Nah, dari situ kita punya pengalaman yang sangat-sangat banyak dan membuka begitu banyak jalan sehingga kita juga bisa mengenal dan berkolaborasi dengan saudara-saudara Islam kita yang lain dari organisasi Islam manapun, dari kelompok manapun yang mana kita ingin mendapatkan sebuah ilmu yang berharga dari Dr. Zakir Naik, ya. Tetapi itu selain daripada itu sebuah pencapaian kita juga ada gagalnya di tahun 2025. Gagalnya apa? Karena saya setiap tahun ditargetkan berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. 2025 saya gagal. Kenapa sebabnya? Saya nggak dapat calon debat. Itu saya nggak bukan dapat gagal. pendeta untuk berani berdebat dengan kita. Target tidak tercapai karena tidak ada lawan diskusi. Tidak ada ya? lawan debat yang berani. Ya, jadi kita sudah menghubungi pendeta Budi Asali, pendeta Esra Soru. Saya ajak debat, mereka minta topik tertentu saya kasih, tapi ketika topik dari saya mereka tolak. Sudah berarti nggak bisa. Iya. Kita hubungin pendeta Mel Atok yang minta mundur setengah tahun, dari akhir 2024 kita udah hubungin, dia minta di pertengahan 2025, akhirnya ketika sudah ditentukan tanggalnya oleh dia, tanggal 29 Agustus, ketika kita minta dia tanda tangan surat perjanjian debat dengan jaminan bahwa dia pasti datang, akhirnya dia dan tim hukum dia mengundurkan diri dengan alasan tidak diberi izin oleh gereja. Tapi sebelumnya pendeta Melatok secara pribadi sudah menentukan tanggal 29 Agustus. Oke. Jadi karena itu tahun 2025 mohon maaf saya tidak bisa menghadirkan debat dengan para pendeta debat offline. Secara offline gitu ya. Kalau beberapa pendeta yang datang ke tempat kita ada, tetapi itu bukan debat yang terbuka, yang tidak pakai moderator, tidak pakai timer dan sebagainya. Ya walaupun kita tayangkan, tetapi itu bukan debat seperti itu yang kita mau sebenarnya. Ya kita tetap menerima kedatangan mereka, kita tetap melayani mereka. Mereka bertanya mereka bertanya kita menjawab, kita bertanya mereka menjawab dengan muter-muter, ya kan? Ya nggak apa-apa, itu semua adalah dinamika. Yang penting kita melakukan semua perdebatan itu dengan cara yang paling baik sesuai dengan ketentuan Quran, gitu ya, tentunya. Nah, pencapaian kita yang lain yang menurut saya cukup fenomenal, yaitu baru saja kita lakukan di bulan Desember kemarin, yaitu dengan kita datang ke sebuah daerah pedalaman di Sulawesi Tengah, di tempat yang bernama Dusun Gunung Tua. Di situ kita bekerja sama dengan Lasnas Dewan Dakwah. Kita datang ke situ, kita membuat kampung baru untuk orang-orang suku Tautawana, dan kita mensahadatkan kira-kira 200 orang suku Tautawana. Ya, alhamdulillah mereka mau menjadi warga dusun itu dan mereka bersahadat untuk menjadi warga dusun itu. Tapi kita tidak diamkan ya, kita bangunkan rumah untuk mereka, kita bangunkan MCK, kita bangunkan sekolah, dan kita bangunkan masjid permanen untuk mereka. Ceritanya gimana Tat sampai Tat Dondi datang ke sana? Apakah ada link sebelumnya gimana?
Jadi kita juga taruh dai-dai kita di situ Oke. untuk mengajari anak-anak mereka, Siap. baik itu pengetahuan umum dan juga sekaligus untuk mengajarkan Islam dan Quran. Mm-mm. Ceritanya bagaimana bisa sampai ke situ? Iya. Itu kita bekerja sama dengan Lasnas Dewan Dakwah. Ya. Jadi Dewan Dakwah memang sudah menjadi pionir di dalam hal apa? Di dalam mengirimkan misionaris-misionaris Islam. Ya, karena Islam agama syiar juga ya. Ya, misionaris-misionaris Islam dikirimkan ke daerah-daerah pedalaman. Siap. Ya, mereka memang mencari orang-orang yang belum beragama. Ya. Mereka tidak mencari umat yang sudah beragama. Kalau mereka datang satu kampung sudah Kristen, mereka akan pindah cari tempat lain. Ya, mereka cari orang-orang yang Dengan belum alasan beragama. apa tidak mengajak orang yang sudah beragama? Alasannya adalah kita tidak mau melanggar aturan pemerintah. Siap. Aturan pemerintah itu adalah keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79. Oke. Di dalam keputusan bersama dua menteri itu disebutkan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Oke. Oke ya, modus-modusnya disebutin. Jadi yang dicari oleh misionaris-misionaris Islam Dewan Dakwah itu adalah orang-orang yang belum beragama. Oke. Itu tidak apa-apa ya. Mereka mendatangi orang-orang pedalaman itu menawarkan peradaban. Jadi orang-orang suku-suku yang tinggalnya terpencar-pencar ditawarkan untuk tinggal di sebuah dusun tertentu. Dusun yang memang sengaja dibangun untuk mereka. Dengan di situ ada fasilitas rumah, tempat tinggal ya, sekolah, MCK, masjid, supaya mereka menjadi manusia yang beradab, tidak nomaden lagi. Ya. Nah, yang kemarin kita datangi itu adalah menjadi desa yang kelima yang kita bangun, ya. Dari target 30 desa yang akan kita bangun. Jadi masih panjang nih perjuangan kita ya, untuk daerah situ saja, belum lagi di daerah yang lain. Nah, Lasnas Dewan Dakwah mengajak kita Yayasan Garda Mu'alaf untuk bekerja sama dalam hal ini. Di dalam hal apa? Untuk menggalang dana. Karena dana yang dibutuhkan untuk membangun sebuah desa ini butuh biaya kira-kira 4,5 sampai 5 miliar. Ya, alhamdulillah kemarin dengan waktu yang juga cukup singkat, alhamdulillah kita bisa buka desa itu dan donasi tetap terus berdatangan sehingga kita diharapkan tetap menjalankan program yang sudah kita setting. Ya, kemarin alhamdulillah setelah pensyahadatan kita juga meletakkan batu pertama untuk pembangunan masjid permanen pertama di daerah situ. Itu. Nah itu yang kita upayakan. Oke. Ya. Jadi ada podcast. Sebentar. Oke, siap. Tutup aja ya. Ya pemirsa begitu ya. Tadi udah kita dengar bersama. Intinya kegiatan yang utama adalah podcast. Kemudian konsultasi. Baik dari saudara-saudara kita Kristiani yang ingin mengetahui apa dan bagaimana kitab mereka yaitu Bible. Kemudian ada juga dari saudara-saudari kita yang umat Islam menyekolahkan anaknya jauh dari orang tua, tiba-tiba menjadi murtad. Nah, di sini peran Ustadz Dondi bukan memaksa atau menjelek-jelekan agama lain, tapi dijelaskan ini loh Al-Quran, ini loh As-Sunnah, ini loh kitab. Nah, kan diperjelas seperti itu karena dalam beragama ini kan gak cuma di dunia, kita dunia dan akhirat, apalagi akhirat itu adalah kampung abadi. Kita tujuannya ke sana berbekal dari dunia. Kemudian juga targetnya tidak tercapai, bukannya gagal. Karena Ustadz Dondi sedikitnya 2 kali dalam setahun mengadakan debat lintas agama terbuka, tapi secara offline, bukan lewat media sosial. Walaupun nanti direkam, perkara nanti disiarkan gak apa-apa. Biasanya dilakukan di hotel. Dan Ustadz Dondi bersama timnya juga bersedia itu mengatur semuanya, akomodasinya, transportasinya, termasuk makan malamnya dan sebagainya lah udah disiapin. Idealnya kan bagi 2, tapi kalau memang dibutuhkan dari Ustadz Dondi bersama tim juga oke. Tapi tadi udah disebutkan beberapa pendeta, termasuk pendeta Melatok juga terkendala ya, tidak jadi akhirnya karena ada permintaan dari gereja udah nggak usah debat gitu ya, karena takut juga kan kalau seandainya makin banyak orang yang mengetahui
apa dan bagaimana Bible. Kita nggak boleh maksa orang takut ya. Iyalah, kan kita mencari kebenaran. Kan kata Yesus, ketuklah maka pintu akan kubukakan. Mintalah maka akan kuberikan. Makanya harus diketuk ini. Kita nggak boleh memaksa orang yang takut. Makanya saya waktu itu pernah podcast sama siapa, Julius. Mungkin Pendeta Melatok sekarang udah ganti nama. Oh, gantinya? Tadinya Pendeta Melatok, sekarang jadi Pendeta Melatut. Gitu. Tapi Melatok bagus, Dad. Waktu itu saya pernah dengar. Jadi kita ini bersyukur tinggal di mayoritas Muslim. Ya. Oh itu oke, saya setuju. Ya setuju sih, bukan karena masalah ini enggak, tapi objektivitasnya nih. Kalau seandainya kita mayoritas terbesar, kantong-kantong, minum-minum, apalah segala macam dia sebut. Tapi kan dia sebut, Dondi itu anak setan, baru bawa firman Tuhan. Walabu juga. Giliran saya tunjukin, yang satu LAI tahun 74, LAI tahun 2023, ada beda angka, ada beda kata-kata. Saya nanya, nih anak setan mana yang ngerubah ini? Nggak pernah dijawab sampai sekarang. Iya. Ya jadi gitu ya pemirsa. Terus bahkan ini bagi saya hal yang baru. Ustadz Dondi selain di studio juga bahkan jauh. Kemarin ke Morowali ya Tad ya? Morowali Utara. Nah beliau bersama rekan-rekan yang lain melakukan syiar. Karena Islam itu agama syiar. Seperti juga Kristen adalah agama misi. Makanya disebut misionaris. Kita syiar dengan para dai-dai kita yang terjun di lapangan. Alhamdulillah sekitar 200-an orang Tad ada? Kurang lebih 200. Jadi total selama kurang lebih setahun belakangan ini. Kurang lebih saya yang bersahadat di sini kurang lebih 300-an. Kemarin 200-an, jadi total per akhir tahun itu jadi sekitar 650. Oke, 651 malah per kemarin ya. Jadi kurang lebih segitu. Tapi yang kita lakukan tidak hanya membantu orang masuk Islam. Kita juga punya program untuk membantu mereka yang masuk Islam di tempat kita dengan cara apa? Yang pertama, yang jelas, untuk laki-lakinya sunat gratis. Yang kedua, untuk mereka laki-laki dan perempuan, setiap orang yang sudah masuk Islam di tempat kita berikan program pembinaan mualaf dengan cara kita mengirimkan guru-guru privat ke rumah mereka masing-masing. Ya, setiap orang yang baru masuk Islam, kita minta nomor HP-nya, kita minta alamatnya, nanti kita serahkan kepada guru-guru privat kita, supaya guru-guru privat ini menghubungi mereka, bikin janji. Jadi guru itu akan mengajari mereka datang ke tempat yang mereka tentukan pada jam yang mereka tentukan seminggu 2 kali. 1 kali pertemuan 90 menit. Nah ya, tujuannya apa? Supaya orang-orang yang baru masuk Islam di tempat kita itu mereka belajar tentang Islam mulai dari A sampai Z. Ya, mulai dari niat, wudhu, sholat, sampai bisa baca Quran. Ya, itu target kita ya. Jadi kalau belum bisa baca Quran, kita kejar terus. Yang belum sunat kita juga kejar terus. Kapan sunat gitu. Ada beberapa yang langsung, tapi juga ada beberapa yang karena jadwal pekerjaannya jadi belum memungkinkan juga mundur beberapa lama gitu. Tapi tetap kita monitor. Yang belum sunat harus tetap sunat nih. Karena kita wanti-wanti, awas kalau kamu belum sunat, kamu harus benar-benar menjaga kebersihan untuk sholat, gitu ya. Itu benar-benar kita perhatikan. Jadi yang kita harapkan orang yang masuk Islam, walaupun karena menikah, buat kita nggak masalah, ya. Menikah hanya salah satu cara untuk masuk Islam. Tetapi yang kita harapkan ketika mereka sudah masuk Islam, mereka menjalankan Islamnya dengan baik. Ya siap. Jadi setelah bersyahadat, justru ada hal yang lebih penting, kesinambungannya. Belajar tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang sholat yang wajib dan lain sebagainya. Ini yang lebih penting ya para pemirsa. Juga ini mengenai dakwah, kita kan dari dulu udah tahu tuh media sosial sebagai salah satu tools atau alat untuk melakukan syiar. Nah rupanya Tad kalau saya keliling-keliling nih udah banyak. Apanya? Generasi penerus kita nih Tad. Jadi bagus alhamdulillah. Pada waktunya kan kita harus berhenti nih suatu masa nanti. Nah ini udah ada regenerasi. Alhamdulillah. Jadi saya memberikan input ya, bukan menasihatin, tidak menggurui tidak. Tapi input ini saya dapat dari Ustadz Dondi.
dalam berdebat pertama pegang Al-Quran atau kalau perlu hadis, misalnya memang dibutuhkan hadis itu. Tapi berpegang kepada Al-Quran kita nggak bakal tergoyahkan. Kemudian yang kedua, di dalam berdebat dahulukan siarnya. Jangan menang debat lalu terprovokasi, keras, kasar, bahkan menghina ad hominem, apalagi menghina sesembahan agama lain. Ini saya diingatin sama Ustaz Dondi, nggak boleh. Nanti boro-boro orang pengen masuk Islam malah jadi membenci. Jadi kita mengimani bahwa Yesus nih misalnya itu adalah nabi utusan Tuhan yang mulia, nabi Allah yang mulia. Tidaklah Yesus berkata-kata kecuali apa yang wahyu yang diterima. Maminya satu-satunya kitab suci yang dibela oleh kitab suci adalah Al-Quran, surat Maryam. Nah itu penting ya untuk adik-adik kita generasi berikutnya. Yang pertama berpegang selalu kepada Al-Quran. Yang kedua jangan menghina sesembahan agama lain. Dahulukan siarnya, baru kita patahkan upaya-upaya pemurtatan ataupun fitnah kepada Islam. Kurang lebih begitu nasihat yang, bukan nasihat, input yang saya berikan. Dulu saya dipesankan begitu sama Ustaz Donditan. Tapi sekarang saya juga pakai ad hominem. Oh pakai? Jadi kenapa bisa begitu tuh? Tapi bukan ad hominem menghina pribadi orang, bukan. Ya. Ad hominem yang saya maksud itu adalah bagian daripada sebuah kalimat yang lengkapnya begini. Argumentum ad hominem concessis. Artinya? Artinya apa? Artinya kita menggunakan kitab mereka untuk apa? Untuk menjatuhkan argumen mereka. Oke. Itu maksudnya. Ya, jadi ada kata-kata. Jadi kalau ditanya, wah ngaco nih, Donditan, ini kitab lu yang ngomong gini gitu ya. Jadi saya menggunakan ad hominem dalam rangka Siap. satu kalimat argumentum ad hominem et concessis. Et Jadi concessis. itu artinya kita menggunakan kitab mereka untuk meruntuhkan argumen mereka sendiri. Siap. Gitu. Berdasarkan kitab mereka ya. Iya, Nggak memang itu ngarang-ngarang. yang kita lakukan kan. Nah, dengan menggunakan kitab-kitab mereka sendiri, kita harapkan mereka bisa melihat sendiri ada permasalahan apa atau apa poin apa yang bisa menjatuhkan argumen mereka. Oke, siap. Oke. Contoh, kita kan tahu lah ya di dalam kitab mereka, kitab Kristen kan ada yang namanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru kita juga bisa melihat ada 4 gospel, ada surat-surat Paulus. Iya. Ini kalau kita terlalu dekat melihatnya, kita mungkin nggak bisa melihat perbedaannya. Oke. Tapi kalau kita agak jauh, oh begini bentuknya, oh begini ini. Dari semua sisi itu. Dari semua sisi. Dan itu maksudnya perbandingan. apa? Maksudnya apa? Kalau kita melihat agak jauh, kita bisa melihat bagaimana Perjanjian Lama, bagaimana Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, bagaimana ajaran Yesus di gospel, bagaimana ajaran Paulus. Ini ternyata kita bisa kaji ini, ya. Ajaran konsep ketuhanan, konsep keselamatan yang di Perjanjian Lama ini ternyata sama dengan ajaran yang dianggap ajaran Yesus di dalam 4 gospel. Sedangkan ajaran Paulus ini berbeda, ya. Konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ini yang bisa kita kaji, ini yang bisa kita bahas dengan teman-teman Kristen. Yang mana dari ayat-ayat yang tersedia dari Perjanjian Lama, ayat-ayat yang dari 4 gospel, ayat-ayat yang di surat Paulus, ini ternyata ada perbedaan antara konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Siap. Terlepas daripada cerita Yesus di 4 gospel disalib, mati, kemudian bangkit hari ketiga, itu iman yang berbeda dengan Islam. Kita tidak mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Tetapi kalau kita baca ajarannya Yesus di dalam 4 gospel, ternyata sama dengan ajaran Perjanjian Lama. Konsep ketuhanan, konsep keselamatan. Yaitu apa? Cukup bertobat. Dengan bertobat, selamat. Atau dia hidup, tidak mati. Itu Yesus mengatakan itu sesudah dia bangkit 3 hari atau sebelum? Sebelum. Berarti buat apa disalib? Itu dia. Jadi, kalau bisa bertobat orang. Betul. Jadi sebelum Yesus disalib, di Matius 18 ayat 3, dia ditanya sama murid-muridnya, siapa yang terbesar di kerajaan sorga? Yesus bilang, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Ulangi, kalau kamu tidak bertobat, bukan tunggu saya di tiang salib. Bukan. Enggak. Oh bukan.
kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan surga. Oke. Saya sering nanya kepada tamu-tamu Kristen di sini. Mau nanya, numpang nanya. Kalau itu benar dianggap perkataan Yesus, sedang ngomong di depan murid-muridnya, terus kemudian ada tukang kopi lewat, atau perampok Emang zaman dulu lewat. ada tukang kopi? Nggak ada kopi katanya. Cilok yang udah ada sama kopi belum? Cilok yang udah ada. Perampok lah perampok. Iya, oke. Kalau ada perampok lewat, denger Yesus ngomong gitu, perampok itu bertobat, seminggu kemudian mati. Saya nanya, perampok yang bertobat dan mati ini masuk neraka, masuk surga? Orang Kristen yang menggunakan nalar sehatnya, secara spontan bilang masuk surga. Kenapa? Karena bertobat. Tidak bertobat. Karena rumusnya tidak bertobat, tidak masuk kerajaan surga. Berarti kalau ada orang bertobat, masuk surga. Pertanyaan saya, Yesusnya belum disalib. Ada orang bisa masuk surga. Oke. Terus Yesusnya perlu disalib kan sebenarnya buat tembus dosa. Baru mereka goyang. Terus kayak ini juga tadi disebutkan Yesus itu sebagai penerus atau estafet dari ajaran-ajaran Musa. Kan para nabi kan estafet sampai nanti ditutup hataman nabiin, penutup para nabi dan rasul adalah Muhammad SAW. Nah, Yesus pernah nggak atau tertulis nggak di dalam gospel mengajarkan kepada murid-muridnya dan para umatnya yang dulu mendengarkan risalah beliau tentang dosa waris? Nggak ada. Ngajarin nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tertulis nggak pernah? Yang serupa atau semacam dengan Roma 5 ayat 12 tidak ada. Yesus Maksudnya tidak gimana pernah. nih Roma 5:12? Roma 5 ayat 12, surat Roma itu kan surat yang dianggap surat dari Paulus. Paulus mengatakan di Roma pasal 5 ayat 12, karena dosa satu orang itu, siapa satu orang itu? Istrinya Adam, Hawa, dianggapnya apa? Maka setiap keturunan Adam sudah mendapatkan mewarisi dosa. Nah, dosa itu upah dosa maut gitu. Jadi karena manusia sudah berdosa, maka menurut Paulus lagi bahwa karena manusia sudah berdosa, dia tidak bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Makanya Tuhannya perlu turun jadi manusia menebus dosa manusia. Konsepnya dari situ tadi ya. Itu Yesus nggak pernah ngajarin di dalam gospel. Itu konsepnya Paulus. Iya. Konsepnya Yesus, lu nggak tobat, lu nggak masuk surga. Yang tadi kita bahas ya. Sama atau beda? Beda jauh lah. Cukup bertobat, ya kan? Ini harus ditebus. Tuhan reinkarnasi. Nah, ajarannya Yesus yang di Matius 3 itu sejalan dengan ajaran apa? Yesaya pasal 1 ayat 16-18. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara firman Tuhan tuh misalnya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya sering tanya sama orang Kristen di sini, dengan ada ayat seperti itu, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat tembus dosa kamu? Dengan ayat itu, ya nggak perlu lah. Karena dosa orang yang merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba, bisa putih seperti salju atau putih seperti bulu domba. Artinya orang yang bertobat, kembali suci ya, kembali bersih. Gitu kan? Pesan Yesus itu tadi yang di Matius 18:3 juga sejalan dengan Yeskiel 18 ayat 20 dan 21. Yang berdosa itu yang mati. Setiap anak tidak menanggung dosa ayahnya, setiap ayah tidak menanggung dosa anaknya. Orang fasik, ya orang fasik itu artinya orang yang berdosa secara terus-menerus. Jikalau dia bertobat dan melakukan segala ketetapan Allah, dia akan hidup, dia tidak akan mati. Pesannya begitu. Orang fasik, orang yang berdosa terus-menerus bertobat, dia hidup. Berarti kan sama dengan pesan Yesus. Kalau lu nggak tobat, lu nggak masuk surga. Betul kan? Iya, betul. Sejalan juga dengan Ulangan pasal 24 ayat 16. Sama seperti Yeskiel 18 ayat 20. Anak tidak menanggung dosa ayahnya, ayah tidak menanggung dosa anaknya. Di perjanjian lama, seluruh perjanjian lama, ada di Imamat 18 ayat 21. Tuhan yang disebut Elohim ini jijik kalau ada manusia
mengorbankan anaknya. Ya, jadi di dalam perjanjian lama Elohim atau Tuhan ini, Tuhan yang Maha Esa ini jijik dengan manusia yang mengorbankan anaknya. Atau Mengorbankan dalam artian ditumbal kepada berhala. Oke. Ya. Itu di Imamat 18:21. Ada juga di Yeremia 32:35. Oke. Ya, ketika mereka mempersembahkan anak untuk dewa Molok. Ya, itu adalah hal yang menjijikan buat Tuhan di perjanjian lama. Sekarang kalau Tuhan di perjanjian lama jijik dengan manusia yang mempersembahkan anaknya atau mempersembahkan manusia, terus di perjanjian baru ada ajaran Tuhan mengorbankan anaknya atau mengorbankan dirinya sendiri menjadi Yesus, mati di atas kayu salib, ini dua hal yang kontradiksi apa enggak? Berkontradiksi dong. Pertanyaan, kalau Tuhan di perjanjian lama jijik dengan pengorbanan manusia, terus tiba-tiba ada ajaran Tuhan mengorbankan anaknya atau dirinya sendiri mati di atas kayu salib, ini Tuhan yang berbeda atau Tuhan yang pelin-pelan? Nah itu berkontradiksi. Karena beda konsepnya. Perjanjian lama tidak ada konsep mengorbankan manusia. Di perjanjian baru tiba-tiba ada konsep begitu. Di perjanjian lama memang ada konsep mengorbankan atau menumpahkan darah. Tapi darahnya darah hewan. Mengorbankan atau menumpahkan darah hewan sebagai korban bakaran, itu pun hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Di kitab Imamat. Tapi di perjanjian baru, di Ibrani 9:22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Penumpahan darah siapa ini maksud? Yesus. Darah Yesus. Yesus manusia. Di sini darah hewan, di sini darah manusia. Sama apa beda? Beda. Kalau melihat kronologi sejarah, Tat, ketika Yesus masih hidup, berjalan di bumi, itu beliau kan nggak kenal Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, apalagi surat-surat Paulus. Dari yang saya baca, itu kan Yesus memberikan pengajaran dalam memberitakan Injil. Lukas 20 ayat 1. Ya. Kemudian juga ada kemungkinan nggak atau ada sumber referensi nggak bahwa Yesus juga mengutip atau bahkan membaca scroll gulungan dari kitab Taurat? Karena kan waktu itu ke sinagog Yesus. Ya, kalau di 4 gospel ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus membaca. Membaca. Tetapi apa yang dibaca tidak disebutkan Tanakh atau Septuaginta. Yesus dan murid-muridnya sebagai orang Israel yang hidup di tanah Palestina pada saat itu, yang berada di bawah penjajahan Romawi, memang penjajah Romawi menggunakan bahasa Yunani. Tetapi kalau setahu saya, yang namanya orang Yahudi di dalam sinagog ngebaca kitab mereka, nggak mungkin mereka baca kitab berbahasa Yunani. Pasti mereka membaca kitab yang berbahasa Ibrani, gitu ya. Walaupun kitab terjemahan Septuaginta itu sudah beredar ratusan tahun sebelum Yesus lahir, itu dulu diterjemahkan ke bahasa Yunani karena memang sudah banyak orang Yahudi di daerah Mesir, Alexandria, yang sudah tidak bisa berbahasa Ibrani. Karena apa? Karena mereka sudah ratusan tahun hidup di bawah penjajahan Yunani. Nyaris punah berarti bahasanya ya? Nyaris ya? Punah sih enggak, cuman keturunan mereka ini sudah banyak yang tidak bisa bahasa Ibrani karena lebih mereka kepada hidup bahasa Yunani pada zaman budaya Helenismenya Yunani. Dan mereka berada di bawah penjajahan Yunani dari tahun 332 sebelum Masehi sampai tahun 63 sebelum Masehi, daerah itu dikuasai oleh Yunani. Setelah dimulai dengan penaklukan dari Alexander the Great, Alexander Agung. Tahun 63 dengan kekalahan Cleopatra akhirnya digantikan oleh Romawi, sehingga Romawi yang menjadi pengganti penjajah di daerah tersebut, termasuk Alexandria juga. Yunani bawa Helenisme, Romawi bawa paganisme. Orang-orang Yahudi yang sudah waktu itu menggunakan bahasa Yunani, mereka butuh Septuaginta, tapi Septuagintanya ini ketika Yesus sudah tidak ada, terjemahannya diubah-ubah. Setelah diubah-ubah, kitab Septuaginta yang tadinya hanya terjemahan Tanakh menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru.
Seolah-olah semua nubuatan Yesus ada di PL seolah-olahnya ya. Orang-orang Yahudi yang tadinya baca Septuaginta, ketika terjemahannya sudah dirubah, mereka nggak mau lagi baca Septuaginta. Nah, jadi ketika mereka dikasih Septuaginta yang versi sekarang, yang terjemahannya sudah diresensi oleh orang Kristen di abad-abad kedua, ketiga, keempat, ketika orang Yahudi dikasih Septuaginta, mereka akan buang ke tempat sampah. Oke. Gitu. Karena apa? Karena penerjemahannya sudah tidak sesuai dengan tanah yang asli. Aslinya. Tanah yang asli, Septuaginta yang asli, semuanya sudah hilang. Oke. Tapi tanah yang dilestarikan oleh oleh kalangan Yahudi, akhirnya disempurnakan oleh orang-orang suku Masoret, yang akhirnya mereka menerbitkan tanah dengan versi Masoret di abad ke-10 Masehi. Ya, sama seperti kita tulisan dulu Quran tidak ada harokatnya, ditambahkan harokat supaya orang non-Arab bisa baca. Yang Ibrani juga begitu, ditambahkan nikut supaya orang yang non-Yahudi bisa baca. Gitu ya. Akhirnya sekarang antara tanah yang Masoretik dengan Septuaginta yang sudah diubah, ini ada beberapa ayat yang pesannya sudah berbeda. Nah, jadi seolah-olah yang Septuaginta ini yang setelah dijadikan perjanjian lamanya orang Kristen, itu menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di perjanjian baru. Padahal kalau ditanya ke orang Yahudi yang pegang tanah, ada nggak nubuat Yesus di kitab kalian? Tidak satu pun. 0, 0, nihil gitu kata mereka. Saya pernah baca buku karangan Rabbi Tovia Singer, judulnya Let's Get Biblical atau Get Biblical. Tadondi ternyata juga punya bukunya. Jadi dari buku yang tebal itu, saya melihat ada 3 hal yang ingin dia sampaikan. Yang pertama, arti dan makna sudah dirubah-rubah. Kemudian tafsirannya pun dirubah-rubah. Contohnya, tidak ada satupun nubuatan buat Yesus menurut keyakinan Judaism, tapi dibuat. Makanya kan sering kedatangan Yesus, kelahiran Yesus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Padahal yang punya kitab nolak gitu kan Tat. Nah jadi dulu kalau nggak salah kita pernah bahas juga di BOB, Bible oh Bible. Misalnya kata perawan, telah lahir, terus apalah yang Tadondi dulu bawakan kan. Itu contoh-contoh bahwa itu telah dirubah Tat. Iya, jadi analoginya begini. Pakai analogi ini. Siap. Orang Kristen yang mengubah-ubah terjemahan di dalam Septuaginta itu seperti begini. Dia seperti seseorang yang menancapkan anak panah ke sebuah pohon. Tancap dulu. Setelah ditancap baru dia gambar targetnya. Seolah-olah anak panah itu di tengah-tengah. Jadi kalau orang yang lihat, pas bener. Orang mana di tengah. Padahal itu adalah istilahnya dia menancapkan sesuatu, tetapi targetnya baru dilukis belakangan. Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang yang mengubah-ubah terjemahan Septuaginta. Untuk apa? Untuk kepentingan teologinya Kristen. Sedikit, saya belum pernah dapat referensi bagaimana pandangan Tadondi. Karena kan sekarang ini banyak nih rabi-rabi yang sangat protes keras tentang kitab tanah yang sudah dirubah-rubah arti, makna dan tafsirnya. Bukan kitab tanah. Kitab Taurat. Ya Septuaginta itu Perjanjian lamanya Kristen. Perjanjian lamanya Kristen. Yang diambil dari Septuaginta yang sudah diubah. Yang sudah dirubah kan. Mereka kan keras nih, zaman now lah katakan. Zaman dulu-dulu nggak ada karena bangsa Yahudi apakah masa persekusi waktu itu. Termasuk oleh Kristen. Kok baru sekarang protesnya? Udah telat berapa ratus Zaman dulu tahun. udah protes, Zaman dulu, tapi karena mereka kalah jumlah, kalah kuasa, jadi akhirnya mereka malah menjadi kelompok yang kecil yang melarikan diri ke Yafne tahun 70 Masehi. Jadi sebenarnya pada waktu Yesus masih hidup, pada saat itu sebenarnya ada 4 kelompok Yahudi. Yang pertama Saduki. Saduki ini kelompok yang tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Oke. Mereka urusannya hanya dengan para penjajah. Urusannya dengan orang Romawi. Yang kedua kelompok Farisi. Kelompok Farisi ini yang dianggap sebagai orang-orang yang sudah menduduki kursi Musa. Mereka yang mengajarkan Taurat, tetapi mereka dituduh munafik oleh Yesus. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok Zelot, pemberontak.
Mereka menginginkan lepas dari penjajahan Romawi. Romawi. Kelompok yang keempat adalah kelompok Esseni. Esseni adalah kelompok Yahudi yang boleh dikatakan sangat-sangat percaya dengan religius lah, mistis gitu. Mereka banyak menyendiri di gua-gua. Kalau pernah dengar Dead Sea Scroll, diduga berasal dari kalangan Esseni ini. Nah, ya. 4 kelompok ini yang berkontribusi mendirikan Kristen yang mana? Yang Farisi melalui tokohnya Paulus, yang Zelot ada Simon, dan juga Esseni, gitu loh, ya. Ada satu lagi sebenarnya, ini boleh dikatakan kelompok Samaritan. Tapi Samaritan ini boleh dikatakan tidak terlibat lah dengan terciptanya agama Kristen. Ketika Kristen sudah mulai tumbuh, itu kan karena ada unsur tokoh Paulusnya, yang mana dia pernah menjadi warga negara Romawi, walaupun akhir hidupnya dia dipenggal sama Kaisar Nero, tetapi akhirnya kelompok ini yang boleh dikatakan menang dalam persaingan. Dari 4 kelompok ini turun ada kelompok Paulin atau orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Timbul kelompok baru yang boleh dikatakan disebut kelompok Gnostik. Gnostik ya. Di Gnostik itu nanti ada beberapa kelompok kecil. Selain Gnostik nanti ada tumbuh lagi kelompok kecil yang disebut dengan Arianisme. Pendirinya Arius, ya kan? Nanti ada kelompok kecil lagi yang namanya Ebionite. Ya, Ebionite ini kelompok Kristen awal yang mereka orang-orang Yahudi, mereka nggak makan babi, mereka disunat, tapi mereka hanya menganggap Yesus sebagai pemimpin rohani. Tapi yang Ebionite ini punah, yang Gnostik juga punah, yang Arianisme bertahan sampai di abad keempat, ketika kelompok yang Paulin digandeng oleh Kaisar Romawi, Kaisar Konstantin. Ketika Kaisar Konstantin menggandeng mereka, Kaisar Konstantin sebenarnya tujuannya adalah untuk mengamankan tahta dia, supaya tidak mudah diambil oleh adiknya. Gitu. Ini persaingan kakak beradik sebenarnya. Nah pada saat itu, karena masih ada kelompok Arius yang tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, akhirnya dibuatlah konsili yang sangat terkenal, yaitu konsili Nisea tahun 325, yang didatangkan itu adalah uskup-uskup atau bisop-bisop dari kalangan yang Paulin sama yang Arianisme. Cuman karena yang Arianisme kalah jumlah, akhirnya yang menang adalah yang kalangan Paulin. Kalangan Paulin ini yang akhirnya menyatakan bahwa Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi sebenarnya konsep ketuhanannya dari Kristen itu sendiri yang diciptakan oleh Paulus, konsep ketuhanannya benihnya yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, itu benihnya diberikan oleh Paulus. Benihnya ya di Filipi. Bahwa Tuhan sudah mengambil rupa manusia, ya itu dianggap sebagai benih, bahwa itu adalah konsep pertama kali Yesus mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Tetapi di dalam benih itu yang diteruskan oleh dari Paulus, terus kemudian bukan Jerome ya, siapa lagi ya? Tertullianus masih mengikuti pemikiran Paulus, yang mana menganggap bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Paulus juga bisa dikatakan menganggap Yesus tidak setara dengan Bapa. Tertullianus juga begitu. 3 pribadi yang berbeda tapi tidak setara. Baru kemudian dikoreksi oleh Bapak Gereja di abad keempat, pada waktu konsili Nisea itu, Yesus itu disebutnya sebagai co-equal, co-eternal. Sama-sama kekal, sama-sama setara gitu. Jadi dijadikan setara. Baru nanti ada konsili Konstantinopel, Roh Kudus juga hakikatnya sama dengan Bapa, konsili Efesus 431, Maria adalah Theotokos, konsili Kalsedon, Yesus punya sifat ganda, konsili Konstantinopel kedua, konsili Konstantinopel ketiga, dan konsili Nisea yang kedua, lengkaplah teologinya Kristen. Di situ baru konsep ketuhanan Trinitasnya disempurnakan. Gitu. Untuk studi banding, kalau kita dalam Islam kan ada 4 imam mazhab. Keempat-empatnya ini kan ada rujukannya, bersumber kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau bapak-bapak gereja yang tadi dalam konsili-konsili
mereka merujuk kemana sehingga bisa menyimpulkan bahwa Yesus punya divinatur, kemudian setara dengan Bapa, baru nanti nyusul Tuhan Roh Kudus lah dalam keimanan saudara-saudara kita Kristen. Itu gimana Tat? Para bapak-bapak gereja ini mengambil kesimpulan lalu dijadikan sebuah basis keimanan. Oke. Justru pada saat konsili Nicea yang 325 Masehi itu pula sudah dimulai, istilahnya sudah kick off. Ya, kick off bapak-bapak gereja mulai milih gospel. Sudah mulai memilih-milih gospel mana yang bakal masuk ke dalam Bible. Tetapi karena konsili itu bukan konsili khusus untuk kanonisasi, akhirnya dibuatlah konsili-konsili yang memang khusus kanonisasi. Pertama konsili di Laodicea tahun 364 kalau nggak salah. Itu yang kita kenal dengan pengkanonisasian. Kanonisasi. Yang kedua kanonisasi di kota Roma tahun 381 kalau nggak salah. Terakhir baru konsili di kota Kartago tahun 397 selesailah kanonisasi. Di sini memang mereka memilih dari gospel-gospel yang sudah ada, dipilih masuk ke dalam Bible. Tetapi dari 325 sudah dimulai. Sebentar Tat, sebelum melanjutkan. Ini yang kita kenalkan 4 yang agung dan berwibawa. Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus, dan Bezai. Apakah bapak-bapak gereja waktu itu merujuk ke kodeks ini? Saya nggak pernah baca itu. Kalau ini saya juga belum tahu. Saya belum pernah baca. Kalau kita lihat sejarahnya, yang pertama ada buktinya itu kan dari P52 ya, Papyrus 52 sebesar kartu kredit, kartu ATM, Stadon dibilang. Potongan atau fragmen dari Gospel Yohanes, ya kan? Ini cuma segini. Nanti di abad kedua Masehi, abad keempat menjadi full penuh, juga termasuk Matius, Markus, dan Lukas. Penuhnya baru di abad keempat. Nah, kalau bapak-bapak gereja tadi merujuk ke sini atau enggak? Sebab kita lihat kontradiksi juga. Contoh yang paling legend, Matius akhir ayat-ayat Matius 16 berhenti di ayat 8. 116. Markus 16 berhenti di ayat 8 dalam Codex Sinaiticus nih. Kalau Matius pasal 28 berhenti di ayat 15. Ini kan menjadi nggak balance atau kontradiksi karena sumber tertua yang berupa kodeks kan tidak ada nih ayat kayak contoh tadi. Saya tidak pernah membaca bahwa bapak gereja yang mulai memilih gospel-gospel itu merujuk kepada Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus, tidak. Saya tidak baca itu. Jadi tetapi kita lebih kepada hasil daripada konsilinya. Pada saat konsilinya mereka sudah mempunyai gospel-gospel itu dipilih-pilih. Ya. Nah, mereka memilih-milihnya itu juga berdasarkan apa? Kesamaan cerita dari gospel-gospel tersebut. Ya. Tapi ternyata setelah dipelajari oleh sarjana-sarjana zaman sekarang, ternyata dari 4 gospel yang masuk ke dalam Bible, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata yang dianggap ditulis duluan yang Markus. Penulis Matius dan penulis Lukas 10 tahun kemudian menyadur Markus. Itu Markus dianggap ditulis kira-kira tahun 65 sampai tahun 70 sebelum bait suci kedua dihancurkan. Kalau 10 tahun kemudian penulis Matius dan Lukas menyadur dari Markus, berarti terjadi antara tahun 75 sampai 80 Masehi. Baru kira-kira tahun 95 Masehi, Gospel Yohanes ditulis. Ya, jadi 4 ini, penulis Matius dan penulis Lukas menyadur Markus. Dari Markus. Penulis Markus dan penulis Yohanes menyadur siapa? Tahu? Pernah dengar? Enggak. Belum pernah dengar? Kalau Q, Quelle sumber itu dari Q Matius, ada lagi Q. Matius Ini ada Q dan nih. Lukas. Ada 2 teori. Yang Matius selain punya Q, dia juga punya sumber sendiri M. Yang Lukas selain Q, dia juga punya sumber sendiri sebagai L. Jadi dia ngambil dari L, dia ngambil dari Q, dan juga dia ngambil dari M, Markus. Yang Matius juga begitu. Jadi Markus Tapi yang dari Markus mana? dan Yohanes menyadur dari siapa? Belum tahu. Jangan kaget ya. Iya. Sebentar. Saya bacain, saya paling senang kalau baca-baca ini. Ya jadi pemirsa ya, kita harus mempelajari tuh sejarah tentang Islam, sejarah tentang Nabi Muhammad SAW. Wajib tuh punya bukunya
sirah nabawiyah. Kemudian juga tentang Al-Quran. Al-Quran itu audiobook, bukan bersandarkan kepada manuskrip, tapi audiobook yang dilafalkan, yang dihafalkan. Oke, kita lanjut dulu nih. Ini yang nulis orang. Tadi terakhir pertanyaannya dari Ustaz Donditan kepada saya dan saya tidak bisa jawab. Dari mana Markus dan Yohanes mengambil rujukan? Karena dituliskan sesudah Yesus diangkat ke langit. Lanjut, Tat. Ini yang nulis orang Kristen ya, bukan orang Islam loh. Siap. Penulisnya namanya Dennis R. MacDonald. Dia membandingkan dokumen atau naskah atau novelnya penulis Homer yang menulis tentang cerita Raja Odyssey dibandingkan dengan Gospelnya Markus. Jadi ternyata banyak sekali penulis Markus mengadopsi novelnya Homer. Homer hidupnya kira-kira tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi. Oke. Berarti kira-kira 7 abad sebelum Yesus. Yesus. Ini yang saya tandain nih. Ini Odyssey, Tat, ini Markus. ceritain ke pemirsa, Tat. Homer siapa? Terus apa yang gampang kita mengingat tentang Homer? Homer penulis novel ceritanya tentang Raja Odyssey. Raja Odyssey ini yang membantu temannya mengalahkan kota Trojan. Kuda Troya. Itu dekat kampung saya, Purwokerto. Iya. Kroya. Troya. Ini Troya. Iya, kuda Troya kan terkenal Trojan. dekat. Jadi perjalanan pulang Raja Odyssey dari Trojan ke negaranya atau bangsanya kerajaan Iliad Pulang balik ya setelah selama 10 tahun. Kisah ini yang banyak diambil oleh penulis Markus. Jadi Markus mengambil narasinya, mengganti nama orangnya dan mengganti nama tempatnya. Oke. Jadi Yohanes, taruh dulu. Yang Yohanes, ini yang nulis juga orang yang sama yang nulis itu. Ini ya. Jadi kalau Dennis Markus R. MacDonald menyadur Homer, yang Yohanes menyadur penulis bernama Euripides. Euripides penulis novel abad ke-5. Hidupnya 480 sampai 406 sebelum Masehi. Menulis novel tentang siapa? Dionysus. Dionysus anak siapa? Anak dewa Zeus. Disadur oleh penulis Yohanes. Metodenya sama dengan metode yang disebut dengan mimesis. Apa ceritanya diambil, nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti. Jadi ini perbandingannya. Jadi casingnya yang orang diganti yang ya? menulis ini dia punya dokumennya, dokumennya Homer, dokumennya Euripides. Dibandingkan dengan Gospel Markus, dibandingkan Gospel Yohanes yang sama-sama dalam bahasa Yunani, banyak terjadi kemiripan. Nah, karena yang Homer abad 8 sebelum Masehi, yang Euripides abad ke-5 sebelum Masehi, sedangkan Markus ditengarai kuat, ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi, berarti penulis Markus yang menyadur Homer, penulis Yohanes yang ditulis tahun 95 Masehi menyadur Euripides. Jadi empat-empatnya ini sadur menyadur. Ya. Yang Matius dan Lukas menyadur Markus, yang Markus menyadur Homer, yang Yohanes menyadur Euripides. Ya. Jadi ada novel yang ditulis oleh Homer dan Euripides, disadur oleh penulis lain, sadurannya menjadi kitab suci. Nah ini kalau kita lihat lagi kronologi sejarahnya, yang mengenalkan kekristenan itu kan dari Paulus ya di Antioquia. Itu dia lebih kepada orang-orang non-Yahudi kan. Artinya untuk juga khususnya di Yunani dan Romawi. Ya khusus untuk orang-orang non-Yahudi. Nah Yesus sendiri dari kaum Yahudi juga. Nah pertanyaan saya ini, berarti kan yang dikatakan sebagai penulis gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia nggak nyambung sanadnya sampai Yesus kan? Terus pertanyaan saya, benarkah seorang murid, contoh katakan saja Matius, muridnya Yesus, lalu mengambil dari Markus, Lukas juga mengambil dari Markus. Kan tadi kita bicara tentang dari mana Markus sumbernya, dari mana Yohanes sumbernya.
Sekarang kita bicara tentang Markus, salah satu murid Yesus. Bukan. Oh, bukan, dia Atau siapa Markus murid Yesus? Di Yang- Bible nggak ada. yang murid siapa aja? Lukas jelas enggak. Tradisinya Matius pemungut cukai murid Yesus. Markus muridnya Petrus, juru tulis Petrus. Oh iya, muridnya Petrus. Yang ya. Lukas, tabib dan teman seperjalanan Paulus. Paulus. Yang Yohanes, murid Yesus. Yohanes ini anak Zebedeus. Tapi nama-nama ini hanya nama-nama yang diatributkan oleh Bapak Gereja di abad kedua. Ya, karena Siapa? kan sebenarnya anonimus semua ya. Santo Papias, 130 Masehi. Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Jadi itu nama-nama itu adalah nama-nama yang diatributkan kepada 4 gospel itu. Penulis aslinya siapa? Embuh. Anonimus ya sebenarnya. Iya, dalam bahasanya embuh. Oke. Tahu kan embuh kan? Nggak tahu. I don't know. Oke, jadi ini pemirsa ya, saya ulangin sedikit. Ada tokoh namanya Homer. Dia menuliskan sebuah epik dan di dalamnya ini menjadi sumber rujukan gospel Markus ya. Dari Homer yang menceritakan perjalanan Odyssey, pulang perjalanan selama 10 tahun, habis dari Kroya, sampingnya kampung bapak saya itu Purwokerto. Adipala ya. Nah, terus dari mana Yohanes kitab Gospel Yohanes berasal? Ini oleh penulis buku yang sama, Dennis R. MacDonald. Ini kalau tadi dari Homer, Yohanes mengambil rujukannya dari Euripides. Nah, itu sumber-sumber rujukannya ini. Dia punya data-datanya, manuskrip-manuskripnya. Pertanyaannya nih, lalu dari kedua ini, bagaimana, kan kita kenal gospel sinoptik, 3 yang ya kurang lebih 11-12 lah, deket-deket bahasanya. Kenapa ini bahasanya lebih tinggi? Kenapa disebut sinoptik? Karena yang Matius 90%-nya dari Markus. Yang Lukas 50%-nya dari Markus. Walaupun ada sedikit leverage ya, didongkrak untuk sisi keilahian Yesus versi mereka berdua. Enggak ngedongkrak. Matius, Markus, Lukas itu tidak menonjolkan sisi keilahian Yesus. Enggak ada. Satu-satunya gospel yang menonjolkan sisi keilahian Yesus hanya yang Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes mengutip Euripides, sosok Dionysus, anak dewa Zeus. Makanya Yohanes banyak dipakai ayat-ayatnya oleh kalangan Kristen untuk membuktikan bahwa Yesus Tapi Tuhan. nggak didongkrak, Ted. Kalau berhenti Markus 16 ayat 8. Kan ibaratnya baca cerita nggak, aduh lagi asik-asiknya berhenti, film Tapi tamat. Markus itu tidak menonjolkan keilahian Yesus. Matius dan Lukas juga tidak. Matius, Markus, Lukas tidak. Oke, siap. Nah, ini pertanyaannya, kenapa Gospel Yohanes yang mengambil rujukan dari Euripides bahasanya lebih tinggi? Bahkan kalau saya baca dalam King James Version itu cihui, Tat. Bahasanya sastranya tinggi. Beda sama yang 3 sinoptik tadi. Kenapa, Tat? Ada teori bahwa yang Yohanes ini karena dia dipengaruhi oleh budaya Helenistik Yunani, ya. Bahkan salah satu Bible-nya namanya New American Bible, di dalam footnote John 1:1, mereka berani menulis bahwa itu adalah adopsi Helenistik filosofi. Oke. Terus kalimat-kalimatnya kan memang banyak yang gayanya jauh berbeda dengan yang 3 ini. Kalau yang Yohanes ini juga ada teori bahwa Yohanes ini ditulis untuk melawan kelompok Kristen yang disebut kelompok Kristen Basilidean, yang tumbuh subur di Mesir akhir abad pertama sampai abad kedua. Kelompok Kristen Basilidean ini yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus, tapi Simon orang Kirene. Cinere apa Kirene? Cinere. Oh, Cinere. Jadi kalau yang di Matius, Markus, Lukas disebutkan bahwa yang membawa salib, yang menggantikan Yesus dari Yerusalem ke Bukit Tengkorak itu adalah Simon orang Kirene, yang di Yohanes tidak ada nama Simon. Nah, ini diduga untuk melawan Kristen yang Basilidean ini. Oke. Terus karena dia memang banyak dipengaruhi oleh cerita tentang Dionysus, anak dewa Zeus, makanya banyak ayat-ayat yang sifatnya menandakan seperti Yesus itulah yang disebut dengan anak Allah. Anak Allahnya dengan ayat-ayat seperti apa contohnya?
aku dan Bapa adalah satu, ya kan? Itu yang dipakai oleh mereka untuk membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Gitu. Gitu, kan? Jadi semacam apologetnya mereka ya, pembelaan keimanan Kristen terhadap siapa tadi? Kaum apa yang di Mesir? Arius. Oh, yang mana? Yang Yohanes? Yang Yohanes. Kalau Yohanes untuk kelompok Kristen Basiledean. Basiledean, ya. Jadi dia penulis-penulis Yohanes melakukan apologetik atau pembelaan keimanan Kristen kepada Basiledean. Oke. Nah, sekarang apakah yang Matius benar ditulis oleh Matius pemungut cukai? Enggak. Menurut sarjana Kristen, bukan menurut sarjana Islam loh. Menurut sarjana Kristen sendiri bukan. Dari gaya bahasanya Markus, kelihatan. Dari gaya bahasanya. Markus juga begitu. Lukas juga begitu. Walaupun nama-namanya seperti nama-nama sesuai tradisinya Santo Papia, Santo Irenaeus, tetapi kalangan Kristen sendiri yang boleh dikatakan yang ilmiah, contoh seperti USCCB, United States Conference Council of Bishops Amerika, mereka menyatakan bahwa bukti-bukti yang ada tidak mendukung bahwa yang menulis itu Matius pemungut cukai, Markus murid Petrus, Lukas tabibnya Paulus, dan Yohanes anak Zebedeus. Kalau nggak salah ada bab Who Wrote the Gospel, ada bab di situ tuh, di situ ya. Gitu. Oke. Ini jadi balik ke kajian ini. Iya, nah ini ya pemirsa. Ngomongin achievement jadi kajian. Kalau kita membahas tentang apakah Yesus Tuhan atau bukan, ini sulit ya, karena kita nggak boleh mentafsirkan kitab orang lain, dan lawan debat kita tentu nggak mau, ya kan? Dia tetap punya keyakinan bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi kalau sudah kritik teks, nah ini yang berat. Bahkan termasuk saya lihat pendeta-pendeta, romo-romo, kalau sudah kritik teks sama Ustadz Dondi kan salah satu yang saya sukai adalah beliau bisa melakukan kritik teks. Kalau di dalam Al-Quran nggak bisa, nggak ada orang melakukan kritik teks siapapun. Bisa. Contohnya, Quran bisa dikritik teksnya, asalkan yang mengkritik teks dia wajib mahir bahasa Arab, dia wajib mahir nahu sorof, ya. Dan itu pun tidak akan bisa tapi melawan masalah keindahan. Terjemahannya kan, Al-Qurannya. Harus bahasa Arabnya. Kalau terjemahan mah apa yang mau dikritik teksnya, justru dari bahasa Arabnya. Walaupun orang itu pandai bahasa Arab, pandai nahu sorof, dia tidak akan bisa melawan keindahan atau equivalensi daripada sastra Arab di dalam Quran. Karena bahasa Arabnya di dalam Quran dengan bahasa Arab sehari-hari itu beda. Itu nggak ya sama. dulu ada saya kawan dari Saudi Arabia juga, wah lu mah enak orang Saudi langsung paham Al-Quran. Enggak, saya tetap harus belajar, beda. Dia bilang gitu. Bahasa Arabnya Quran dengan bahasa Arabnya hadis juga beda gayanya. Karena satu kalamullah, satu dari beda lisan Nabi. Jadi ketika ada orang mau mencoba mengkritik teks Quran, gimana ya? Bagaimana mungkin seseorang manusia yang mahir segala sesuatu tentang bahasa Arab melawan kalamullah? Ya nggak bisa berarti itu kritik teks. Iya, maksudnya gini, maksudnya bukan berarti apa? Nggak kebaca? Astagfirullahaladzim. Kebaca? Pakai kacamata. Apa sih? Ngomong aja kenapa? Bahas ketemu UAS. Oh iya, tenang. Udah. Ya udah itu. Jadi maksudnya gini, kalau orang mengkritik Al-Quran hanya dari terjemahan itu levelnya rendah sekali. Yang banyak dilakukan oleh kalangan Kristen. Tapi kalau orang dari kalangan yang bisa berbahasa Arab mengkritik teksnya Quran yang juga dalam bahasa Arab, orang ini harus yang punya kemahiran bahasa Arab yang sangat-sangat tinggi. Seperti levelnya seorang yang menafsirkan Quran gitu. Mufasir. Nah, baru bisa melakukan kritik teks, tapi itu pun tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil ya. Oke. Ya udah Tat, berhubung kita udah dimarahin tadi Tat, pakai ditunjukin segede gitu tulisannya. Saya lupa nih. Iya. Saya lupa bahwa di tahun 2025 Ustadz Donditan juga kan sudah bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz yang tinggi ilmunya, terus gaya penyampaiannya juga orang senang, mudah diingat, mudah dipahami. Itu gimana ceritanya Tat? Ceritanya saya punya teman
dari Malaysia, subscriber juga, Oke. punya usaha travel agent. Hmm. Dia membawa orang-orang Malaysia berlibur ke Indonesia. Hmm. Salah satu tujuannya adalah di Pekanbaru. Oke. Dengan agenda datang ke masjid atau ke musola yang ada kajian Ustadz Abdul Somadnya. Oke. Ketika saya dikasih tahu itu, tanggal sekian mau ke Pekanbaru, ke musola ini, menghadiri pengajian Ustadz Abdul Somad, saya langsung bilang, saya ikut, saya bilang gitu. Karena saya pengen ketemu. Waktu itu belum pernah ketemu dengan beliau, Ustadz Abdul Somad. Belum. Saya bilang sama teman saya orang Malaysia itu, saya mau ikut. Oke. Terus dibookingin hotel kan, tanggal 1. Nah ketika itu, tim kita juga menghubungi timnya Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Bahwa kita pengen ketemu Ustadz Abdul Somad. Tapi ternyata di luar dugaan, Ustadz Abdul Somad malah bilang, saya nggak mau ketemu Kodondi, cuman ketemu aja. Saya maunya juga podcast gitu. Masya Allah. Jadi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad ternyata juga sudah monitor saya. Ya. Tapi karena saya sudah dipesenin hotel tanggal 1, saya kan tetap harus berangkat tanggal 1. Sedangkan waktunya Ustadz Abdul Somad untuk podcast dengan saya hanya bisa tanggal 22 Oktober. Nah, jadi ya sudah, tanggal 22-nya kita setujui. Tapi untuk yang tanggal 1-nya kita nggak bilang-bilang kalau kita mau datang. Oke. Jadi tanggal 1 kita tetap datang. Pas di musola itu pas waktunya sholat subuh, Ustadz Abdul Somad belum datang. Saya udah datang duluan sama teman-teman dari Malaysia. Kita sudah sholat qobliyah. Kemudian Tuan Guru datang, dia juga sholat qobliyah. Saya disuruh duduk di sebelahnya Ustadz Abdul Somad. Dia begitu ngeliat saya, ketika salam kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Kodondi katanya. Salam kaget ya kan. Setelah itu sholat subuh diimami oleh beliau. Waktunya dia ceramah, malah dia suruh saya yang ceramah. Masya Allah coba. Ya setelah itu baru saya diajak ke rumahnya. Terus kemudian janjian kan untuk tanggal 22 Oktobernya. Saya ditanya, Kodondi mau datang nanti tanggal berapa? Saya bilang tanggal 21. Jam berapa? Setengah 11 siang. Oke. Udah cuma oke doang. Beda sehari, asistennya Ustadz Abdul Somad ngomongin saya, kok nanti tanggal 21 datang jam setengah 11, sorenya tablik akbar sama Ustadz Abdul Somad. Kaget saya, hah? Masya Allah. Tablik akbarnya di Masjid Raya Provinsi Pekanbaru. Masya Allah. Jadi setelah itu, baru saya juga diajak ke 2 pondok pesantrennya Ustadz Abdul Somad. Kemudian besoknya baru kita podcast. Paginya juga ada kajian subuh juga di masjid. Masya Allah, jadi itu sebuah pengalaman yang luar biasa buat saya. Saya bisa duduk di sampingnya Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, melakukan kajian bersama. Melakukan kajian bersama, Masya Allah. Bahkan ketika saya, tablik akbar, saya akhirnya bisa menyelesaikan misi. Misi saya apa? Misi saya membuat Ustadz Abdul Somad baca footnote kitab ada ayat tidak asli. Oh ya, kitab suci Katolik. Ketika Ustadz Abdul Somad baca, di sebelahnya Kapolda. Tapi karena itu kitab resminya orang Kristen sendiri atau Katolik. Iya, kan kita cuma baca. Apa yang bisa ini coba? Itu kan berdasarkan tulisan yang ada di situ. Nah, maksud saya cuman ketika seorang Tuan Guru Ustadz Abdul Somad membaca itu, nah itu kan cakupannya pasti jauh lebih luas. Iya, betul. Itu maksud saya. Ada lagi yang mau ditambahkan tentang Ustadz Abdul Somad? Sampai di situ sih alhamdulillah. Jadi saya juga merasa sangat bangga dengan Ustadz Abdul Somad yang ternyata beliau juga sangat dikenal dan dihormati di negara tetangga kita. Di Malaysia, di Brunei kan. Tapi tujuan kita berkolaborasi dengan Tuan Guru itu adalah kita ingin bersama-sama dalam hal dakwah. Bahkan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad berani mengatakan di depan jemaah, kalau saya ini taklim, saya ini mengajarkan umat Islam, saya mengajarkan fikih, akidah dan sebagainya. Kalau Kodondi ini yang benar-benar disebut dakwah, karena dia berdakwah dengan orang-orang di luar Islam, bahkan orang-orang yang di luar Islam banyak yang masuk Islam gitu. Ini yang namanya dakwah kata gitu. Saya juga alhamdulillah setelah itu juga saya berkolaborasi dengan beberapa ustadz yang lain. Dengan Ustadz Bahtiar Nasir, dengan Ustadz Khalid Basalama, dengan Ustadz Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat belum nih. Belum ya? Ustadz Adi Hidayat ini luar biasa, jadwalnya padat sekali ya. Padat ya. Saya juga dengan Ustadz Muhammad Nurudin, juga dengan Ustadz Muhammad Syahrin Tarik,
dari Kalimantan ya, dengan beberapa ustadz yang lain lah. Jadi maksud saya kita dari kalangan pembina mualaf ini, kita tidak mengenal kelompok-kelompok dalam Islam. Yang kita tonjolkan adalah bagaimana kita berdakwah kepada kaum kufar di luar Islam, supaya mereka juga mengenal Islam, dan kita melayani dan membantu mereka ketika mereka mau masuk Islam. Itu aja. Jadi memang stigmanya negatif terhadap Islam karena mereka mendengarnya hanya yang sisi negatif, dan itu pun fitnah ya tadi ya. Setelah mereka mengetahui, apalagi dengan hati yang terbuka, netral dulu deh, nggak usah terima dulu. Lalu kemudian merenungkan itu ya, mudah ya. Kebanyakan mereka kan udah, wah Islam begini, Islam begitu. Padahal dari sumber yang tidak jelas, bahkan condongnya kepada fitnah. Betul. Untuk mendegradasi Islam. Betul. Nah, uniknya begini tuh. Ketika kita belajar Islam dari sumbernya atau dari ajarannya, semakin kita belajar, semakin kita merasa ilmu kita sangat sedikit gitu. Betul nggak? Betul. Ketika kita belajar Quran, ketika kita belajar tafsirnya, ketika kita membaca hadis-hadisnya, Masya Allah itu seperti kita di lautan yang luas gitu ya. Kita malah jadi semacam, loh ternyata lautnya tuh seluas ini gitu kan. Tapi ketika dulu saya masih Kristen, saya mempelajari ulang kitab saya, bukti-bukti yang membuktikan bahwa ada masalah, ada kejanggalan di dalam kitab Kristen, malah dari kalangan sarjana-sarjana Kristen sendiri, malah dari kitab-kitabnya sendiri yang membuktikan gitu. Bukan makin luas ilmunya, tapi malah makin kelihatan, oh ternyata separuhnya kitabnya orang lain. Oh ternyata yang perjanjian baru juga ada beda antara Yesus dan Paulus. Oh ternyata dulu ada perubahan begini. Bible jejerin ternyata ada kontradiksi. Nah begitu. Jadinya ya, akhirnya alhamdulillah saya bersyukur bahwa Allah SWT mengizinkan saya menjadi orang beriman dari itu. Alhamdulillah, iya. Ya. Terus dengan apa namanya, selebritis, podcaster, youtuber ada di 2025. Oh ada ya beberapa lah ya. Jadi Kalau Dr. Richard, Dr. Richard Lee. Tapi dari kalangan apa Kristen juga ada ya. Dr. Richard Lee waktu itu kan dia udah belum mualaf kan mengumumkan ya? Dr. Islamnya. Richard udah mualaf belum Dr. Richard? Waktu ngundang saya sebenarnya udah. Oke. Belum Cuma ngaku. belum menyatakan. Oke. Samuel Chris, ya kan? Denny Sumargo. Itu dari kalangan Kristen. Deddy Nanti Corbuzier. Yang dari kalangan Deddy Corbuzier belum. Yang dari kalangan Islam ada Kasih Solusi, ada Cing Abdel, ada enggak yang undang podcast. Siapa lagi ya? Itu siapa? Oh dari kalangan Kristen ada satu lagi tuh Boris Bokir. Terus kemudian dari kalangan Islam Helmi Yahya, Roma Irama, Masya Allah. Nggak pernah ngimpi gue ketemu Roma Irama. Helmi Yahya juga ya. Dulu kita sering nonton di TV ya. Iya. Bisa Yang ketemu kuis ngobrol. itu ya. Helmi Yahya yang Raja kuis kan? Raja Iya kuis. kan? Terus apa lagi ya? Abdul Arsyad. Hah? Oh iya Abdul Arsyad ya. Nah itu yang undang kita. Jadi alhamdulillah juga ternyata kita seperti dibukakan jalan gitu. Ya, bisa ketemu dengan tokoh-tokoh yang cukup populer. Banyak pengalaman, banyak juga kita juga harus belajar di dalam kita berbicara di publik, terutama yang audiensnya sudah cukup besar. Memang itu butuh kehati-hatian. Kita tidak bisa menggunakan apa ya, yang istilahnya di dalam hal perdebatan yang kurang sehat di muka publik. Itu jauh berbeda. Kita harus bisa benar-benar menjaga lisan gitu. Ya. Nah, lisan itu yang memang harus sesuai dengan visi dan misinya yayasan. Gitu. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu tanpa dasar. Ya. Terus dalam perjalanan ini kurang lebih alhamdulillah saudara-saudara kita menjadi mualaf. Nah, apa katakan bukan ajakan ya, karena nggak boleh mengajak orang yang sudah beragama gitu ya. Seandainya orang sudah terbuka, lalu menghadapi kendala, ada yang dimusuhin keluarga, ancaman nggak dapat warisan, ancaman pekerjaan mau dihentikan, ya kan banyak nih rupa-rupa, atau mungkin kekerasan fisik, diusir dari keluarga. Seumpamanya ada saudara-saudara kita yang masih seperti ini, pesan Ustadz Doni gimana? Bukan kita mengislamkan dia yang udah beragama, tapi dia ada rasa itu.
belum Islam maksudnya. Belum Islam, tapi dia udah mau terbuka sebenarnya. Iya, Kesannya jadi kalau Tadondi- untuk orang-orang yang sedang mencari kebenaran, kita harus mempunyai standar yang sama dulu nih. Setting standar dulu. Standar kita mau di mana nih? Karena ini masukan ya. Ya. Karena yang namanya orang beragama kan harusnya tahu kitabnya. Mm-mm. Banyak nggak orang beragama tapi nggak tahu kitabnya? Banyak. Banyak. Bahkan mungkin semua agama juga begitu kan. Orang ngaku beragama ini tapi dia tidak tahu kitabnya. Mau kalangan Kristen, mau kalangan Islam juga banyak yang begitu kan. Yang saya harapkan kita kalau beragama, kita harus tahu kitab kita. Betul nggak? Ya. Karena landasan sebuah agama yaitu kitab sucinya. Ketika zaman dulu nabinya masih hidup, nabinya bisa ngajarin. Tapi kalau nabinya sudah nggak ada, apa pegangan kita kalau bukan kitabnya? Oke, untuk membaca kitabnya memang dibutuhkan tafsir dan sebagainya. Itu punya masing-masing agama punya tradisi masing-masing. Tafsir dan segala macam itu silakan. Tetapi maksud saya, ketika sebuah kitab terbukti ada kebenaran yang bercampur dengan kebatilan, bisa nggak dipercaya? Bisa nggak diandalkan? Di sisi lain ada kitab yang terbukti tidak mungkin karangan manusia, ya, dengan segala mukjizatnya. Kenapa kita harus menolak? Itu pesan saya. Oke. Ya, jadi ketika kita mengaku menjadi orang beragama, tapi kita tidak tahu kitabnya, ya itu sesuatu yang Sayang kan. sayang gitu, ya. Oke. Dari saya yang ditunjuk ini nggak beneran sebenarnya sebagai apa tadi moderator? Host. Host sebagai Host ibu host. kota. Host ibu kota kan. Biasanya host kalau kita di Komal-Komal kan. Nah, jadi hanya menemani Ustadz Dondi bertemu dengan para pemirsa dalam kesempatan malam ini. Kita mengambil hikmah pembelajaran di tahun 2025. Jangan berkubang di masa lalu, tapi jadikan masa lalu untuk perjalanan lebih baik di tahun yang baru ini 2026. Mohon doanya. Oke. Mudah-mudahan 2026 saya dapat lawan pendeta untuk berdebat. Amin. Ya. Kalau diundangnya debatnya di gereja mau? Mau, kenapa nggak mau? Iya siap. Enggak maksudnya ntar kali aja satu gereja jadi mualaf semua kan? Ya, saya tidak pernah pasang target, pasang niat untuk memualafkan siapa-siapa. Pokoknya kita dengan cara yang hikmah ya, Yang bil saya hikmah. lakukan hanya menjalankan perintah untuk berdakwah. Berdakwah. Berdakwahnya harus dengan secara santun, Siap. dengan cara yang paling baik. Masalah hidayah itu bukan urusan kita. Tuh. Ya, hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya kira saya sebagai host sudah lumayan cukup banyak kita berbincang. Dari Ustadz Dondi ada yang mau ditambahkan atau sekalian opening speech? Barangkali ada yang kelewat. closing speech. Closing speech. Masa opening speech? Dari Awal awal lagi lagi. dong berarti dong. Salah. Sorry. A slip of a tongue pemirsa. Jadi kita berikan waktu dan kesempatan Ustadz Donditan untuk memberikan closing speech. 2 jam. Barangkali boleh 2 hari 2 malam. Barangkali ada yang terlupakan, mau cerita tentang apa, biasanya di pengunjung-pengunjung. Monggo, Ustadz Dondi sekalian closing speech. Alhamdulillah, tadi lupa cerita juga ya bahwa di bulan Desember kemarin kita juga melakukan perjalanan ke luar negeri. Oke. Ya, kita ke Malaysia karena saya diundang untuk menghadiri sebuah konferensi tertentu. Kemudian kita di Malaysia juga bertemu dengan banyak tokoh, baik itu tokoh mualaf maupun tokoh dakwah. Hampir saja saya dipertemukan dengan tokoh yang sangat penting dari kalangan bisnis mereka yang juga concern dengan dakwah. Tapi qadarullah belum ketemu. Yang saya ketemu malah dari kalangan tokoh yang menjadi tokoh terdepan dalam hal media di Malaysia. Ya. Terus kemudian saya juga ke Bangkok, bertemu dengan seorang mualaf dari Balkan. Tinggal di Bangkok. Tinggalnya di Bangkok, namanya Bobby. Pernah dengar channel Bobby's Perspective? Belum? Waduh, kudet berarti. Itu juga luar biasa. Dia bersahadat kira-kira 3 tahun yang lalu, disahadatkan oleh Syekh Uthman Faruk. Tahu ya? Nah. Ya, jadi dari perjalanan itu juga alhamdulillah kita juga mendapatkan banyak perspektif lah ya dari negara lain.
Jadi kita juga sangat bersyukur bahwa di Indonesia kita masih bisa melakukan hal seperti ini. Di Malaysia mungkin ada beberapa hal tentang dakwah yang tidak sama dengan Indonesia. Makanya kita juga harus berhati-hati. Nah, untuk 2025 saya sungguh sangat bersyukur pada Allah SWT. Kita sudah banyak diberikan pelajaran, kita sudah banyak diberikan nikmat, kita sudah menerima banyak barokah di tahun 2025. Di tahun 2026 tantangan kita masih banyak. Ya, apa yang akan kita kerjakan di 2026 juga harusnya tidak jauh berbeda dengan 2025, tetapi mungkin kita juga harus banyak melakukan introspeksi juga, bahwa selain kita melakukan dakwah dengan kalangan non-Islam, kita juga jangan sampai lupa untuk memperkuat diri kita atau mengupgrade diri kita dengan ilmu Islam kita. Jangan sampai ketinggalan atau berkurang gitu. Makanya kalau sebelum-sebelumnya kita sebut ilmu ini ilmu kristologi, ilmu perbandingan Islam Kristen, tetapi sekarang saya lebih nyaman dengan menyebut ilmu apa? Krislamologi. Krislamologi. Karena apa? Satu lagi nanti nitip pertanyaannya. Ya. Karena apa? Karena kristologi kalau tidak diimbangi dengan ilmu Islamologi kita, ini akan pincang gitu. Okay. Ya, jadi saya berdoa mudah-mudahan kita semua dimudahkan di tahun 2026 ya. Insya Allah kalau kita masih diberi umur panjang, kita melakukan dakwah yang lebih santun lagi, kita melakukan dakwah yang lebih elegan lagi, supaya orang menerima Islam dengan hati yang gembira gitu. Ya, kita juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk membantu orang-orang yang mau masuk Islam di tempat kami. Ya, jadi sesuai dengan ucapan kita di akhir tahun 2025 kemarin, sepanjang tahun kita ingin mengucapkan Merry Mu'alaf and Happy Syahada. Merry Mu'alaf and Happy Betul nggak, Men? Betul. Sepanjang tahun, nggak usah harus Desember gitu. Iya. Ya. Satu lagi Karena pemirsa. sepanjang tahun orang bisa masuk Islam, bisa menjadi mu'alaf, Oh iya benar. seadanya happy gitu maksudnya. Iya. Ya. Satu lagi pemirsa lupa. Apa? Ustadz Donditan datang ke SMA saya. Widih. Jadi saya dikabarin, Don, Ustadz Donditan mau ke sekolahan kita. Oke, siap. Masya Allah. Nah itu waktu itu kan ada teman seangkatan juga istilahnya keberatan. Makanya ngubungin saya. Saya tanya, cuman nggak pernah diinin. Kenapa keberatannya? Kok bicara di dalam masjid tapi bicara tentang Bible. Kan juga dalam dunia perdebatan nih Tat. Kalian Islam ngapain bahas-bahas agama kami, kitab kami. Pandangan Ustadz Dondi gimana nih? Satu terakhir. Gampang sekali. Kan tadi saya di depan sudah membuat disclaimer. Ya kan? Bahwa kenapa kita melakukan kajian atau apa namanya pengajian ilmu kristologi dan islamologi itu karena dari kalangan Kristen masih punya program kristenisasi. Oke, itu satu. Yang kedua, kalangan Kristen sendiri yang di sekolah tinggi teologi mereka juga belajar islamologi. Tujuannya apa coba? Maksudnya mereka belajar? Nah, kalau zaman dulu pemerintah mengizinkan sekolah tinggi teologi untuk belajar islamologi itu tujuannya adalah untuk mengenal Islam. Tapi belakangan kita lihat sendiri, ya contoh kemarin yang kasus STT Nias, ternyata Islamologi mereka pelajari tujuannya adalah bagaimana untuk memurtadkan orang Islam dan menista agama Islam, memelintir ayat-ayat Al-Quran. Nah itu, jadi kalau kita ditanya kenapa lu ceramah di masjid tapi ngomongin agama Kristen, justru kita ngomongin agama Kristen itu supaya iman dan akidah kita orang Islam terbentengi gitu loh. Karena yang saya bicarakan di dalam masjid tentang agama Kristen dengan kitab-kitabnya, yang saya tunjukkan adalah bukti-bukti, bukan tuduhan tidak berdasar. Et hominem, et apa tadi? Yang argumentum, argumentum, et hominem, et concessis. Et concessis yang saya lupa tuh. Argumentum, et hominem, et concessis. Oke, siap. Ya begitu pemirsa ya. Jadi ketika kita ngapain kalian Islam, bahas-bahas agama dan kitabnya orang, ini jawabannya ada. Bahwa di dalam STT, Sekolah Tinggi Teologi, mereka juga belajar beberapa SKS tentang Islamologi.
dengan alasannya untuk mempelajari Islam, tapi dalam prakteknya mereka lakukan untuk fungsi-fungsi misionaris, kurang lebih gitu ya. Itu pertanyaan saya terakhir, supaya ketika kita mempelajari agama, bukan hanya Kristen juga, Judaism juga kita belajar kitab-kitab mereka. Tujuannya adalah makin bertambah-tambah tebal keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada kalamullah yaitu Al-Quran, dan juga hadis-hadis yang golongannya sahih. Misalnya hadis Imam Bukhari, Muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira dari saya sebagai host cukup, Tat. Monggo ditutup. Alhamdulillah, udah ngantuk. Udah tengah malam. Ya udah, host yang tutup dong, host yang buka, host yang tutup. Oke, siap. Jadi begitu ya pemirsa, sekali lagi saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam ini berkesempatan hadir di studio yang sudah makin lengkap, canggih, dan berharap apa yang kami sampaikan tidak ada kata-kata yang menyinggung. Kalaupun ada, kami berdua mohon maaf atas ketidaksengajaan tersebut, dan kami lebih berharap lagi bahwa apa yang dikabarkan, diberitakan, input-input dari Ustaz Dondi berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau menjadi pegangan kita untuk kedepannya, bagaimana bertoleransi yang baik, bagaimana berdakwah dengan hikmah. Jadi dengan sudah makin ngantuknya host, dengan sangat terpaksa untuk sementara kita berpisah dulu. Insya Allah berjumpa di kala waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.